teman-teman, perkenalkan nama saya Berti Nurmadas dari kelas PAR 2. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa soal yang sudah dipaparkan oleh dosen di e-learning atau aula. Yaitu soal yang pertama yaitu pentingkan peranan seorang pramuwisata dalam mengenalkan destinasi pariwisata yang ada di daerah kita Indonesia. Jelaskan, berikan contoh agar penjelasan Anda lebih mudah dimengerti. Ya, saya akan menjawabnya. Ya, sangat penting sekali peranan seorang prawisata dalam memperkenalkan destinasi wisata yang ada di daerahnya, bahkan di seluruh Indonesia, agar destinasi wisata kita tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat setempat ataupun di daerah di mana kita tinggal, tapi bahkan hingga seluruh penjuru tanah air hingga ke mancanegara. Prawisata juga harus memanfaatkan berbagai sumber informasi wisata dan cara pemanfaatan seperti laut dan pantai sebagai wisata bahari, pemanfaatan wildlife pegunungan untuk wisata alam, pemanfaatan situs sejarah untuk wisata sejarah, pemanfaatan budaya masyarakat untuk wisata budaya, pemanfaatan perkotaan untuk wisata urban, dan lain-lain. Contohnya wisata religi yang ada di daerah saya yaitu Pulau Mansinam, di mana Pulau Mansinam ini dikenal dengan pulau bersejarah karena masuknya pertama kali Injil di tanah Papua di pulau ini, dan juga pulau ini memiliki pantai dan alamnya yang masih sangat asri, sehingga saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman saya yang belum mengenalnya seperti di Jawa dan juga hingga ke luar negeri lewat akun media sosial yang saya miliki seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua yaitu soal nomor 2, jelaskan bagaimanakah kiat-kiat tour guide mempromosikan destinasi pariwisata daerah kita pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ya, dalam mempromosikan destinasi wisata yang ada di daerah kita, sebagai tour guide kita harus mengumpulkan datanya terlebih dahulu. Objek wisata apa saja yang akan dipromosikan, apa yang menarik dari destinasi wisata itu. Kita harus melihat daya tarik apa saja yang saat ini diminati di Indonesia dan juga seluruh dunia. Apalagi di Indonesia itu adalah negara kepulauan yang dikenal dengan mempunyai laut dan pantainya yang indah. Tidak hanya itu, wisata alam pun tidak kalah menarik. Maka dengan begitu kita mulai menampilkan dalam bentuk-bentuk brosur, majalah, desain majalah, video, dan mempostingnya di media sosial yang kita miliki seperti YouTube dan lain-lain. Soal nomor 3 yaitu di era pandemi ini, mungkinkah kita berhasil mempromosikan destinasi wisata yang dimaksud? Bagaimana langkah-langkah konkretnya? Ya, dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang, tidak menutup kemungkinan untuk kita dalam mempromosikan destinasi wisata yang dimaksud di atas. Langkah-langkahnya adalah strategi pemasaran destinasi pariwisata ini ada terdiri dari 4 macam, yaitu segmenting dan targeting, positioning, branding, dan selling. Keempat hal tersebut itu disebutkan strategi karena digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan pemasaran secara jangka panjang dan yang akan menjadi haran terhadap keputusan taktis yang biasa disebut dengan marketing mix. Segmenting dan targeting. Pandemi COVID-19 ini memberikan insight bahwa terdapat 2 segmen pasar psikografis besar yang dapat kita perhatikan, yaitu orang-orang yang takut melakukan perjalanan wisata dan orang-orang yang sama sekali tidak takut dengan isu COVID-19 ini. Jadi kalau destinasi siap dibuka kembali, segmen yang kedua ini yang bisa kita bidik terlebih dahulu secara psikografi. Selanjutnya adalah branding. Definisi destination branding adalah bagaimana destinasi mengolah image dan reputasi atau biasa disebut dengan reputation management dengan cara memenuhi janji-janji atau trust kepada customer, sehingga secara offering tidak lagi hanya memiliki kualitas dari sisi functional value, tapi lebih dari
tapi lebih dari itu, yaitu emotional value yang pada akhirnya akan menjadi brand value. Tetapi menyangkut janji dari destinasi yang harus ditepati, yang pada akhirnya akan menjadi image dan reputasi sebagai intangible asset. Dengan adanya pandemi ini, definisi dari destination branding tersebut akan terlihat semakin bumi karena market akan cenderung memilih destinasi bukan hanya karena functional benefitnya, tetapi lebih kepada emotional benefit, yaitu image dan reputasi destinasi, terutama dalam hal pengelolaan CS-nya. Yang berikutnya adalah selling, yaitu strategi penjualan destinasi, di mana di masa pandemi ini tidak lain harus direvisi, yaitu dengan menurunkan sasaran penjualan agar lebih fokus untuk mendorong DMO atau organisasi pengolahan destinasi beserta para pelaku usahanya untuk mengamankan cash flow terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan mengelola current market dan target market baru seperti yang telah saya sampaikan dalam strategi segmenting dan targeting di atas. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan terhadap current market ini, yaitu dengan cara melakukan cross-selling secara online, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, media penjualan online diarahkan untuk mendapatkan penjualan dari point of purchase seperti merchandise dan lain-lain. Adapun secara tidak langsung, destinasi dapat membangun portal atau hubungi berbasis web atau aplikasi yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha pariwisata untuk menjual produknya secara online. Yang berikutnya adalah marketing mix. Marketing mix destinasi pariwisata merupakan taktik dalam mengimplementasikan dan membuat strategi pemasaran agar dapat mencapai secara efektif. Jadi taktik marketing mix ini harus selaras dan relevan dengan acuan strategis yang telah saya bahas sebelumnya, yaitu segmenting dan targeting. Selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu kiat apa lagi yang bisa ditawarkan ke wisatawan sehingga mereka mau berkunjung ke Indonesia di masa pandemi ini. Jadi yang dilakukan agar menarik para wisatawan berkunjung ke Indonesia walaupun dalam masa pandemi ini, seperti yang dilansir dalam berita-berita, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara positif dan juga tetapi melakukan protokol kesehatan dalam kegiatan tersebut. Seperti yang dilansir dalam traveldetik.com, di situ dilakukannya wisata surfing sebagai bagian dari sport tourism yang kembali bergeliat. Dan juga dalam kegiatan itu dibuatnya protokol kesehatan agar tetap menjaga agar terhindar dari virus. Perhelatan wisata surfing ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan seperti melakukan rapid test untuk seluruh panitia dan peserta lomba sebelum memulai kegiatan, membatasi jumlah peserta lomba, tidak menciptakan kerumunan, dan juga menerapkan jaga jarak selama kegiatan, menjaga higienitas tangan dan barang, serta memperlakukan aturan secara selalu pakai masker di tempat umum. Dan keindahan alam Indonesia berpotensi menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Untuk itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf bersama HIP Festival mencoba mempromosikan 5 destinasi wisata super prioritas melalui acara musik dan video, sinematik, dan publikasi secara daring. Promosi destinasi pariwisata itu akan dikemas melalui sebuah program bertajuk
Wonders. Dalam episode perdananya, Wonders akan mempersembahkan Labuan Bajo dengan melibatkan musisi tanah air yakni Apsara dan Nadine Amiza. Soal berikutnya yaitu terakhir, jenis destinasi wisata apa yang menurutmu bisa ditawarkan pada wisatawan? Mengapa? Apakah juga berpengaruh terhadap jenis wisatawan? Jelaskan. Ya, baik, saya akan menjelaskan soal terakhir yang menurut saya yang bisa ditawarkan kepada wisatawan agar berkunjung ke Indonesia dan juga di daerah-daerah Indonesia, yaitu wisata laut dan pantai. Karena menurut saya ini yang harus ditawarkan kepada wisatawan. Alasannya karena di Indonesia kita mempunyai laut dan pantai yang sangat indah dan masih terjaga keasriannya. Terumbu karang yang juga bagus, ikan-ikan pun beragam dan mempunyai biota laut yang sangat indah, dan wisatawan bisa melakukan aktivitas fisik di laut seperti snorkeling, diving, fishing, dan sebagainya. Apalagi dalam masa pandemi yang masih ada, pasti itu membosankan bagi wisatawan jika tetap di rumah. Laut pun tidak hanya menjadi objek yang bisa dinikmati untuk kepuasan diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi tempat pengobatan. Ya, akan berpengaruh terhadap jenis wisatawannya juga, karena kita harus memperhatikan terlebih dahulu minat khusus para wisatawan. Apakah wisatawan ini menyukai wisata bahari, pantai atau tidak? Maka harus bertanya terlebih dahulu kepada wisatawan yang hendak memakai jasa pada biro perjalanan kita. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di next video.